Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Khairul Kurniawan. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Informatika S1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing. Nah, di mana di sini saya untuk diminta jelaskan istilah-istilah. Yang pertama ada software as a service, lalu utility computing, lalu integrated network. Nah, baik, di sini saya akan jelaskan di mana software as a service atau biasa disingkat SaaS ya. Jadi kita sebut aja SaaS. Nah, jadi SaaS ini adalah model distribusi software atau perangkat lunak ya, di mana aplikasi dihosting oleh penyedia layanan dan tersedia untuk pengguna melalui internet. Jadi aplikasinya itu dihosting oleh si penyedia layanan atau si pemilik, lalu digunakan oleh user di internet ya, seperti itu. Dan dalam model ini user tidak perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak secara lokal, jadi mereka tinggal pakai saja seperti itu ya. Nah, jadi beberapa karakteristik, yang pertama ada aksesibilitas yang tinggi ya, jadi dapat diakses menggunakan aplikasi dari berbagai perangkat seperti internet, komputer, atau smartphone. Seperti itu. Lalu biasanya pembayarannya berbasis langganan subscription ya. Karena kita tidak membeli sistemnya dan kita running sistemnya, kita sebenarnya tinggal pakai saja. Jadi kita istilahnya kita menyewa ya atau berlangganan menggunakan software yang mereka sediakan seperti itu. Nah, lalu eh, kelebihannya adalah pembaruan otomatis, jadi auto update ya. Jadi kita tidak perlu memusingkan atau mengupdate program kita sendiri. Nah, ini sudah di-update otomatis oleh si penyedia layanan seperti itu. Nah, karena sifatnya seperti itu, jadi SaaS ini scalable-nya sangat tinggi ya. Jadi memungkinkan pengguna dengan mudah untuk menambah atau mengurangi jumlah aplikasi yang dipakai. Nah, dari penyedia layanan juga sangat mudah untuk scale ya. Jadi jika ada pengguna yang ingin memakai lagi, tidak perlu menambah atau dari sisi penyedia layanan tidak perlu menambah program, mereka tinggal pakai saja seperti itu. Nah, contoh SaaS yang populer itu ada Google Workspace, Microsoft 365, dan Salesforce. Nah, selanjutnya utility computing ini adalah model komputasi di mana sumber daya komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan, dan bandwidth disediakan sebagai layanan yang dapat diukur dan dibayar sesuai penggunaan. Jadi uh, pembayarannya sesuai penggunaan ya, seperti itu. As use. Nah, konsep ini mirip dengan utilitas ya seperti listrik atau air, di mana pengguna membayar hanya apa yang mereka gunakan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya integrated network. Di sini merujuk pada jaringan yang menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu infrastruktur yang terintegrasi ya. Nah, ini mencakup penggabungan layanan suara, data, video dalam satu jaringan tunggal yang memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan efektif. Nah, beberapa fitur utama dari integrated network antara lain konektivitas yang terpadu, lalu manajemen sumber daya yang lebih baik, dan peningkatan kolaborasi. Nah, contoh dari integrated network ini termasuk jaringan perusahaan yang menggabungkan VoIP, Voice over IP, video conferencing, dan akses internet dalam satu infrastruktur seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan menjelaskan dan dari gambaran ya arsitektur network hybrid cloud computing, di mana hybrid cloud computing di sini adalah gabungan ya hybrid sesuai namanya antara public cloud dan private cloud seperti itu. Nah, hybrid cloud ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kelebihan dari kedua model tersebut. Nah, kelebihan dari model private cloud dan public cloud seperti itu. Nah, dalam arsitektur ini data dan aplikasi dapat dipindahkan antara cloud dan cloud public dan private sesuai kebutuhannya. Jadi memberikan fleksibilitas. Nah, komponen utama dari arsitektur hybrid cloud ini ada
private cloud yang dikelola secara internal. Lalu ada public cloud yang dikelola oleh penyedia layanan seperti AWS, Amazon Web Service, Microsoft Azure, atau Google Cloud. Lalu tentu saja jaringan, lalu manajemen dan orkestrasi, lalu tentu saja keamanan seperti itu. Nah, keuntungan dari hybrid cloud computing ini yang pertama adalah fleksibilitas. Jadi organisasi dapat memilih ya di mana mereka menyimpan data antara public cloud atau private cloud. Lalu ini juga scalable dan biayanya efisien. Nah, oke, di sini lalu selanjutnya saya diminta untuk sebutkan 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Dan jadi faktor-faktornya di situ ada yang pertama tentu saja keamanan data. Jadi keamanan data ini faktor yang berpengaruh ya pada cloud computing, di mana aspek yang perlu diperhatikan yaitu enkripsi, kontrol akses, dan kepatuhan regulasi. Lalu faktor yang kedua adalah faktor biaya dan model pembayaran. Jadi model biaya ini harus fleksibel dan transparan, dan itu merupakan salah satu daya tarik utama dari cloud computing ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ketersediaan dan keandalan layanan. Jadi SLA-nya ya, Service Level Agreement-nya harus tinggi ya. Jadi harus bisa diakses dimanapun dan kapanpun, kalau bisa tanpa ada down seperti itu dari sisi penyedia layanannya. Nah, lalu tentu saja integrasi dan interoperabilitas. Jadi integrasi ini dimana kita tentu saja fleksibel dalam integrasi seperti API, migrasi data, dan kompatibilitas sistem seperti itu. Nah, lalu selanjutnya saya diminta untuk jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari VPSL atau virtualisasi dan cloud computing. Di mana keuntungannya yang pertama tentu saja tadi ya, ada penghematan biaya karena kita tidak perlu install server sendiri, tidak perlu maintenance server fisik sendiri, seperti itu. Lalu skalabilitas, kita dapat menggunakan ya cloud computing yang lebih tinggi servernya jika kebutuhan yang dibutuhkan itu ya semakin tinggi, seperti itu. Lalu peningkatan efisiensi, lalu tentu saja aksesibilitas, jadi memungkinkan ya akses ke aplikasi dan data dari mana saja dan kapan saja. Lalu tentu saja disaster recovery ya, pemulihan bencana. Jadi kita tidak perlu pusing karena kita tidak maintain server fisiknya secara sendiri ya. Ini dilakukan oleh profesional, pasti mereka mempunyai backup plan untuk pemulihan bencana, dan kita percaya cloud computing yang terkenal ya seperti tadi ya Amazon Web Service dan Google Cloud itu memiliki pemulihan bencana yang dapat dipercaya, seperti itu. Lalu selanjutnya manajemen sumber daya yang lebih baik, lalu tentu saja keamanan yang ditingkatkan dan inovasi-inovasi yang lebih cepat karena perusahaan-perusahaan tersebut itu memiliki inovasi yang terus diterapkan pada aplikasi-aplikasi mereka dan pada layanan-layanan mereka, seperti itu. Nah, kerugian dari virtualisasi dan cloud computing sendiri tentu saja ada. Yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi internet. Jadi cloud computing ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, seperti itu. Dan jika terputus ya udah aksesnya tidak dapat diakses, seperti itu. Lalu masalah keamanan dan privasi ini masih jadi masalah concern yang utama, meskipun penyedia cloudnya ini menawarkan keamanan yang tinggi, tentu saja ada risiko-risiko yang masih dapat dialami gitu ya. Nah, terkait dengan penyimpanan data sensitif atau kebocoran data, seperti itu. Nah, lalu tentu saja kadang ada biaya tersembunyi. Meskipun cloud computing ini dapat mengurangi biaya awal, ada kemungkinan hidden fees-nya yang muncul dari penggunaan berlebihan, seperti misalkan jika traffic-nya terlalu tinggi, maka biaya transfer data juga akan membengkak, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.